Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Terpaksa Menikahi Janda untuk Menyusui Tuyulku. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Memang aku harus jujur mengakui kalau aku merasa pekerjaan ini tidak menjanjikan apa-apa. Apalagi untuk masa depan. Menjadi penghantar galon air isi ulang bukanlah pilihan. Bayaranku terhitung dari berapa banyak aku bisa mengantar galon ke rumah-rumah konsumen. Rp1.000 upah yang aku terima per galonnya. Nah, untuk bisa mendapatkan uang 100.000, sampai sekarang belum bisa aku capai target itu. Aku hanya bisa mengantar tidak lebih dari 50 galon saja, yang berarti upahku hanya Rp50.000. Mulanya aku berpikir lumayanlah daripada nganggur. Persyaratannya aku harus punya motor sendiri, dan kebetulan di rumah ada motor tua milik ayah yang sudah tidak dipakainya lagi. Memang jarak yang aku tempuh tidaklah terlalu jauh, tapi harus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Bos pemilik air isi ulang itu juga punya watak yang keras. Tidak ada kata libur tanpa ada alasan yang jelas. Menurutnya, ia akan rugi kehilangan pelanggan. Kecuali ia sendiri yang mengatakan kalau besok akan tutup. Kata-kata lumayan daripada nganggur itu sekarang telah berubah. Aku mulai bosan, bahkan kembali berpikir lebih baik nganggur daripada bekerja dengan pendapatan yang tak seimbang. Dan aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku. Bapak gak pernah memaksa kamu untuk bekerja. Hanya saja rasanya kurang pantas jika dalam usia kamu sekarang ini hanya keluyuran, main kesana kemari dengan teman yang juga nganggur. Bapak juga pernah dalam posisi kamu. Mau merokok pun gak punya uang buat beli. Mau minta sama teman malu. Apalagi kalau malam minggu lihat teman-teman yang sudah rapi dan berencana jalan keluar. Wah, sedih sekali Bapak. Jadi kalau kamu memang sudah tak lagi kerja, ya sudah, bantu Bapak saja di sawah. Dan itu juga sama-sama kerja. Tapi memang hasilnya tidak instan. Kita harus menunggu sampai panen tiba. Itu juga kalau kamu mau. Atau kalau kamu punya pilihan lain, itu terserah kamu. Selagi kamu mau, mungkin kamu bisa mencari kerja di proyek bangunan misalnya. Kan upah sekarang untuk kenek saja sudah Rp100.000. Apalagi kalau kamu mau sabar, belajar jadi tukang. Bayaran kamu bisa sampai Rp150.000. Itu untuk 1 hari. Kalau lembur, itu bisa dapat 2 kali lipat. Kata bapakku mengomentari. Aku mendengarkan pendapat bapak dan itu sempat menarik minatku. Tapi hingga berhari-hari aku belum mendapatkan pekerjaan. Ternyata untuk masuk kerja di proyek harus ada rombongan sendiri. Mereka para mandor tidak bisa menerima orang yang tidak dikenalnya. Sampai akhirnya aku melihat seorang pemuda yang tengah mengais-ngais sampah di depan sebuah rumah. Pemuda itu hanya memakai alat pengais dan sebuah karung besar yang isinya hampir penuh. Aku mencoba untuk mendekat dan bertanya tentang pekerjaannya itu. Ya lumayan aja bang, daripada nganggur. Kalau buat pendapatan sih nggak tentu. Tergantung kita malas atau enggak. Dan tergantung juga dengan ada enggaknya barang di tempat sampah yang laku. Saya kumpulin dulu sampai beberapa hari. Kadang sampai 1 minggu baru saya bawa ke pengepul. Lumayan bang, bisa dapat 1-2 juta seminggu. Jelas pemulung tadi. Wah, itu banyak bang. Aku mengantar galon, paling 1 minggu cuma 400.000 aja. Balasku mengaguminya. Ternyata di balik pakaian lusuh dan terkesan bau sampah, siapa sangka punya penghasilan rata-rata per bulan bisa di atas 5 juta rupiah. Kenapa aku gak nyoba meniru pemuda itu saja? Modalnya mungkin hanya membuang rasa malu saja. Tapi bagaimana dengan orang tuaku?
Apa mereka mau mengizinkan belakang rumahnya menjadi tempat penampung barang rongsok? Bapak memandangku dengan mimik wajah seakan tak percaya dengan kata-kataku. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Bagaimana kok bisa kamu kepikiran untuk menjadi seorang pemulung? Kalau kamu mau, Papa bisa memberikan modal buat kamu. Kamu bikin gerobak dan membeli barang-barang bekas dari rumah ke rumah. Itu lebih baik daripada menjadi seorang pemulung yang kehadirannya selalu dicurigai orang. Kamu tidak harus mencari di tempat-tempat sampah. Ini mungkin lebih terhormat karena sama dengan sistem jual beli. Coba pikirkan lagi pendapat Bapak ini. Akhirnya, Bapak memberikan alternatif yang lebih masuk akal. Memang benar apa yang dikatakan Bapak, bahwa seorang pemulung yang kelihatan dekil, lusuh, dan bau itu seringkali menjadi perhatian warga dengan pandangan mata mereka yang selalu curiga. Rongsok, rongsok Bu, Pak. Aku berteriak sepanjang jalan sebuah kompleks perumahan. Jika kebetulan ada orang di luar halaman, aku tak segan-segan untuk bertanya, apakah ada barang bekas. Kalau di kompleks seperti ini, kebanyakan aku menerima barang-barang kering dan bersih, seperti kardus dan kertas atau koran kantor. Ada juga sepeda anak atau setumpuk mainan yang menurut mereka hanyalah sampah. Barang-barang itu kemudian aku pilah kembali, sebab ada kardus bekas kemasan yang bisa aku jual secara satuan. Dan dari mainan juga aku pilah, kalau masih ada yang bisa aku perbaiki, lumayan untuk anak tetanggaku. Ternyata, menjadi tukang rongsok banyak suka dukanya. Sukanya sudah tentu jika masih pagi ada yang memanggil untuk menawarkan kulkas atau mesin cuci. Mereka pasti melepas barang itu, meskipun aku menawarnya dengan harga murah. Alasanku berat untuk membawanya. Padahal untuk jenis barang berat ini, aku tak membawanya ke rumah, tapi langsung ke pengepul, dan aku langsung mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Dukanya, tentu saja jika kompleks terlihat sepi, hingga dari ujung ke ujung, tak satu rumah pun yang menjual barangnya. Apalagi jika hari tiba-tiba hujan, mau berteduh saja rasanya susah, sebab di kompleks perumahan ini rata-rata memiliki pintu gerbang dari besi, dan tidak mungkin aku numpang berteduh di halaman rumah itu. Usahaku kian hari kian berkembang. Di belakang rumah banyak barang yang menumpuk, dan jika sudah bisa cukup untuk dimuat di mobil bak terbuka, maka aku tinggal menghubungi pos pengepul. Ia akan mengangkut barang-barang itu, dan aku tinggal menerima hasil hitungan bersihnya saja. Nampaknya, hari ini bukan hari yang penuh dengan keberuntungan. Sejak pagi aku sudah keluar masuk ke beberapa kompleks perumahan, tapi hanya mendapatkan sebuah kompor dan mesin pompa air yang sudah berkarat. Sampai jam 1 siang, meskipun kaki rasanya bengkak, tapi masih aku paksakan untuk terus berjalan. Dan saat rasa lapar benar-benar sudah membuat perut keroncongan, barulah aku mampir di sebuah warung makan. Dengan lahapnya aku menyantap nasi dengan lauk tempe dan sayur bayam. Maklum, memang aku sudah terbiasa tidak sarapan pagi, hanya ngopi dan sepotong roti atau gorengan. Selesai makan, aku mencari masjid untuk sholat zuhur. Setelah itu, kembali mencari rezeki dengan melalui jalan perkampungan, dengan harapan siapa tahu ada orang yang mau menjual barang. Perkampungan satu sudah aku lewati. Sekarang aku harus menuju perkampungan berikutnya, yang berarti aku harus melalui jalan perkebunan yang cukup panjang. Melintasi perkebunan yang jalanannya juga penuh dengan bebatuan, terpaksa aku harus mengeluarkan tenaga ekstra menarik gerobak. Aku melihat sebuah gubuk atau tepatnya sebuah tempat jaga atau pos jaga yang terbuat dari bilah bambu disusun sebagai dinding, dan atapnya hanya menggunakan terpal plastik yang sudah banyak lubangnya. Aku pun duduk di sana sampai tak terasa hingga aku rebahan. Entah aku tertidur atau tidak, aku seperti melihat seorang anak kecil ikut duduk di balai-balai tempatku rebahan. Aku sempat membuka mataku, memastikan kalau aku tidak sedang tidur. Anak kecil berkelamin laki-laki itu terlihat menunduk dengan satu lutut terlipat sebagai penyangga kepalanya. Sepertinya ia mengantuk. Aku bangun dengan maksud menyuruh anak itu untuk tidur.
Tapi belum sempat aku bertanya, ia sudah pergi lebih dulu. Ia masuk ke tengah perkebunan. Entah apa yang ia cari. Aku penasaran dan menguntitnya dari kejauhan. Tepat di tengah ladang, ia berhenti dan kembali duduk di tanah yang penuh dengan daun-daun kering. Tak lama kemudian anak itu pun tertidur. Aku merasa prihatin melihatnya. Kenapa ia harus tidur di tempat yang sesunyi ini? Apakah ia tak punya orang tua? Atau sedang dimarahi oleh orang tuanya? Seharusnya, anak dalam usia ia tengah bermain bersama teman-temannya, bukan malah menyendiri di dalam ladang kosong ini. Aku mendekati, namun aku tak tega untuk mengganggu tidurnya yang terlihat begitu nyenyak. Sesekali bibirnya tersenyum, seakan tengah merasa senang dengan sesuatu yang ia lihat di alam mimpinya. Hari sepertinya sudah beranjak sore. Sebenarnya aku ingin pulang, karena percuma untuk terus mencari rongsok, sementara badanku sudah terasa letih. Namun, aku tak tega dengan anak kecil ini. Hingga beberapa saat lamanya aku menunggu, anak itu pun terbangun. Ia mengucek-ucek kedua matanya, dan ia nampak terkejut melihatku duduk di dekatnya. Om kenapa ada di sini? Tanyanya polos. Seharusnya Om yang tanya. Kenapa kamu tidur di kebun seperti ini? Apa kamu sedang dimarahi dengan orang tua kamu? Jawabku balik menanyainya. Anak itu menggeleng. Lalu kenapa kamu gak pulang saja? Terus tidur di rumah? Aku gak punya rumah, Om. Terus orang tua kamu? Aku tidak tahu. Aneh, pikirku. Rumah gak punya, orang tua gak tahu. Lalu siapa kedua orang tua anak ini? Nama kamu siapa? Gak tahu. Sejak aku kecil aku gak punya nama. Terus orang manggil kamu apa? Jarang ada orang yang melihat aku, Om. Dan jika ada yang melihat aku, mereka memanggil aku dengan sebutan Tuyul. Tuyul? Yang benar saja. Masa tuyul ganteng kayak kamu ini? Yang aku dengar sih kalau tuyul itu berkulit hitam dan kepalanya gundul. Kamu ini ada-ada saja. Itu tergantung dari suasana hati orang yang melihatku. Jika orang itu baik, aku terlihat seperti ini. Tapi jika hati orang itu buruk, maka aku akan terlihat seperti yang Om katakan tadi, hitam tergundul. Enggak. Aku gak percaya kalau kamu ini tuyul. Sebab kata orang, tuyul itu sebangsa jin dan bisa dibeli oleh orang untuk pesugihan. Sudah deh, mending kamu cerita saja siapa kamu sebenarnya. Anak itu memandangku dengan bola matanya yang bulat dan lucu. Ada binar di matanya. Baik, aku akan cerita. Tapi tidak sekarang. Hari sudah semakin sore dan sebentar lagi malam. Sebaiknya Om pulang dulu. Dan ingat, Om bawa gerobak. Coba, lihat, kalau masih ada. Benar juga kata anak itu. Aku segera keluar dan melihat gerobakku yang ternyata masih ada di tempatnya. Kemudian, aku kembali untuk menemui anak tadi. Tapi anak itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Aku masih penasaran. Mana mungkin ia pergi secepat itu? Kecuali memang bersembunyi di balik pepohonan. Tapi sejauh mata memandang, mataku hanya melihat pohon-pohon yang tumbuh dengan liar di antara rumput dan ilalang yang tinggi. Sepertinya sebentar lagi maghrib, dan aku harus segera pulang kalau tak ingin kemalaman di jalan. Di rumah, aku masih juga kepikiran dengan anak kecil itu. Anak laki-laki yang berusia sekitar 7 tahun dan berbadan pendek kekar kurus. Pantas juga sih kalau ia bilang tak punya rumah dan orang tua. Ia pasti tak ada yang mengurusnya. Lalu dengan siapa ia tinggal? Mustahil anak sekecil itu hanya hidup sendirian. Seperti biasa, setiap malam aku merapikan barang rongsok di belakang rumah. Sepertinya pendapatanku dalam minggu ini lumayan dan meningkatan. Kardus-kardus yang tersusun dan telah aku ikat itu nantinya masuk hitungan timbangan. Tapi untuk kardus bekas kemasan air mineral, ada yang bisa aku jual satuan. Dan itu ada bagian lain yang menerimanya. Ternyata mencari uang dengan cara menjadi tukang rongsok itu lumayan juga. Di mata umum kelihatannya memang bukan pekerjaan yang terhormat. Tapi aku pikir ini bukan hanya bekerja, tapi juga memerlukan modal. Kalau bekerja mungkin kita hanya memerlukan tenaga tanpa modal dan berpikir untuk mencari barang.
Aku mendengar suara anak kecil. Dan ketika aku menoleh, ternyata anak yang tadi aku temui di ladang kini sudah berdiri di sampingku. Kamu? Bagaimana bisa tahu rumahku? Tanya aku agak terkejut melihatnya. Aku tadi mengikuti Om pulang. Mengikuti? Ah, gak mungkin. Aku pulang gak ada kamu kok. Malah aku nyariin kamu di kebun. Ya Om, yang namanya tuyul kan bisa gak kelihatan sama orang. Sekarang Om percaya kan kalau aku tuyul? Aku belum bisa menjawab pertanyaan anak itu. Sebab mustahil kalau ia tuyul berarti sejenis makhluk halus. Terus ngapain dia ngikutin aku? Om mau kan menolong aku? Mau gak Om? Aku pasti mau menolong kamu kalau aku bisa. Apa itu? Tanyaku meyakinkan anak itu. Aku ingin bersama dengan Om. Boleh gak Om? Waduh, kemana ya? Aku ini masih numpang sama orang tua, belum punya rumah sendiri. Nanti apa kata mereka melihat aku bawa anak kecil? Hihihi, apa Om? Lupa kalau aku tidak dapat dilihat oleh sembarang orang, kecuali aku menginginkannya atau orang itu memiliki mata batin. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang aku mau beresin rongsokan ini dulu. Boleh aku bantu Om? Tanya anak itu. Dan sebelum aku menjawab, ia sudah bergerak cepat merapikan barang. Hingga dalam hitungan detik semua sudah usai, seperti yang aku harapkan. Anak laki-laki yang mengaku dirinya adalah tuyul, aku ajak masuk ke rumah. Dan benar apa yang ia katakan, kalau dirinya tidak akan terlihat oleh siapapun. Begitu juga ketika melewati kedua orang tuaku. Mereka hanya berkata kepadaku, tanpa melihat anak yang ada di sampingku. Aiman, kalau sudah selesai cepat istirahat. Kamu jangan terlalu capek nanti sakit. Kata bapakku yang tengah menikmati gorengan cireng dan teh manis. Iya Pak, ini juga aku mau istirahat kok. Polasku pendek. Setelah selesai mencuci tanganku yang kotor karena memegang rongsokan, aku mengajak anak itu untuk masuk ke kamarku. Dan aku mulai bertanya tentang asal-usulnya. Sebelum aku bertanya sama kamu, aku mau memberikan pilihan nama buat kamu. Ada nama Jack, King, As, Joker. Mana yang kamu suka? Anak itu sepertinya tengah berpikir untuk memilih salah satu nama. Kenapa harus nama seperti itu? Itu kan sebutan nama-nama yang ada di kartu. Ya nggak apa-apa. Keempat kartu itu kan kunci dari kemenangan yang membawa keberuntungan bagi pecandu remi. Kalau begitu, aku pilih Joker saja. Joker itu bisa jadi apa saja, dan dia adalah dewa keberuntungan. Sama dengan aku Om, aku bisa jadi apa saja dan akan membawa keberuntungan. Wih, mantap. Oke, sekarang kamu boleh menceritakan asal-usulmu dari mana. Anak yang kini memilih pakai nama Joker itu seperti tengah menerawang jauh. Entah sejauh mana. Menurut orang yang menolongku, aku ini terlahir lewat hubungan haram yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Mereka berhubungan badan tanpa suatu ikatan pernikahan, hingga ibuku akhirnya mengandung. Ibuku merasa malu karena hamil di luar pernikahan, dan ibu menuntut ayah untuk bertanggung jawab. Namun ayahku menolak. Malah sebaliknya, ia memaksa agar ibu menggugurkan janin yang baru 4 bulan itu. Demi cintanya ibu terhadap ayah, ia pun menuruti keinginan pria idaman untuk menggugurkan kandungannya, dengan harapan sang laki-laki itu akan selalu bersamanya. Malam itu, mereka membuang bayi di perkebunan tempat aku tadi tidur. Mereka mengubur janin itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Kebetulan ada makhluk yang aku kurang jelas nama dan jenis apa dan dari bangsa apa. Makhluk itu menggali janin dan membawa ke tempatnya. Entah dengan cara bagaimana ia melawat janin hingga berbentuk calon manusia.
Sampai beberapa bulan kemudian, calon manusia itu sudah dapat bergerak sendiri. Tapi lagi-lagi, anak manusia itu kurang beruntung. Makhluk yang melawatnya pergi entah kemana. Ada seorang pria tua yang menolongku. Ia membawa aku ke tempatnya di bawah kaki Bukit Cana. Ternyata di tempat itu sudah banyak anak-anak seusiaku. Aku baru tahu setelah ada orang yang datang ke tempat orang itu untuk membeli salah satu dari kami, untuk membuat orang itu cepat kaya, dan anak itu harus mencari uang untuknya. Mereka berdua menamakan kami semua sama, yaitu tuyul. Aku yang baru di situ merasa hidupku akan tertekan. Aku tidak suka dengan tertekan. Bukankah aku sudah menderita sejak di dalam kandungan, dibuang paksa oleh orang tuaku? Masa aku harus hidup kembali menderita? Aku memilih kabur dari tempat itu. Dan sampai sekarang, aku harus hidup sendirian dalam dunia yang sangat luas ini. Aku berharap pada suatu saat nanti dapat bertemu dengan orang yang mau dengan ikhlas menerimaku sebagai keluarganya. Dan aku melihat Om adalah orang yang aku pilih untuk aku pelindung. Kenapa kamu pilih aku? Karena aku melihat Om tidak pernah mengeluh dan tetap bersemangat dalam mencari rezeki. Om adalah orang yang baik. Aku berharap Om mau menerima aku menjadi keluarga Om. Aku terharu juga mendengar ceritanya. Ternyata ia korban hubungan gelap dari kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Ia adalah korban aborsi. Kamu boleh tinggal bersamaku di sini, Joker. Tapi aku tak mau kamu yang sekecil ini membantu aku merapikan rongsok. Biarlah, itu sudah jadi kerjaan aku. Tapi sayang, aku tak bisa menyuruh kamu untuk bergaul bersama anak-anak seusia kamu. Aku khawatir mereka menyangka aku melakukan penculikan anak. Jadi kumu cukup main sendiri saja, dan nanti aku belikan mainan buat kamu. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Mereka pasti heran melihat aku membeli mainan. Om, tidak perlu repot-repot memikirkan soal itu. Aku sudah cukup bahagia dengan Om mau menerima aku di sini. Oh iya, sejak tadi aku belum nawarin kamu makan. Ayo kita makan dulu. Aku juga tidak makan makanan yang umum dimakan oleh manusia. Jadi Om tidak usah membeliku makan. Aku bisa mencari makanan kesukaan aku. Memang apa makanan kesukaan kamu? Ikan, Om. Kebetulan tadi ibu juga masak ikan. Sepertinya ikan goreng. Kamu pasti suka. Joker menggeleng. Loh, tadi katanya suka ikan. Bukan ikan goreng, Om. Kan bakar. Ia menggeleng lagi. Terus ikan dimasak apa? Ikan mentah. Ikannya masih hidup. Hah? Aku terkejut mendengar pengakuannya. Tapi itu tidak umum, Joker. Karena aku bukan manusia, walau janinku berasal dari manusia. Aku tidak dapat mencerna apa yang dikatakan Joker. Tapi biarlah, memang itu pilihannya. Dan besok aku akan membelikan ikan untuknya. Pagi harinya, ibu tidak biasanya memandangku seperti itu. Sepertinya ibu menyimpan sesuatu yang ingin ia tanyakan. Aiman, duduk dulu, Nak. Ibu mau tanya sama kamu. Nah, benar dugaanku. Sepertinya ibu curiga. Tanya apaan, Bu? Semalam, ibu sepertinya mendengar kamu sedang berbicara sama seseorang. Ibu ingin mengetuk pintu, tapi kamu takut marah. Memang kamu ngobrol sama siapa? Waduh, ternyata ibu mendengar aku mengobrol. Tapi apa dia juga mendengar suara Joker? Batinku. Mungkin ibu salah dengar kali. Kalau aku ngobrol sama orang, berarti ibu juga dengar suara lawan bicara aku. Apa ibu mendengar juga? Enggak sih. Atau mungkin kamu memang lagi ngomong sendirian. Tapi kenapa? Apa karena terlalu capek berkeliling kampung hingga kota
terus kamu ngedumel. Sudahlah Bu, aku nggak apa-apa. Mungkin semalam aku cepat tidur, terus ngelindur. Mungkin juga sih ya. Ya sudah, sana kamu ngopi dulu, dan ada roti untuk kamu. Iya Bu, mudah-mudahan hari ini aku bisa mendapat barang yang banyak, biar besok bisa diangkut sama si bos. Ibuku nampak tersenyum, tapi aku yakin kalau ia tak merasa puas dengan alasanku dan masih mencurigai aku. Seperti hari-hari sebelumnya, aku menyongsong rezeki dengan menarik gerobak keluar masuk kompleks perumahan. Kali ini, aku tidak sendirian. Joker ikut bersamaku, dan ia naik ke atas gerobak. Anak itu nampak gembira, seakan tengah menemukan dunia anak-anak yang baru ia rasakan. Berjoget dan bernyanyi-nyanyi kecil di atas gerobak yang tentu saja membuatku tersenyum. Belum sampai 2 jam, gerobak sudah hampir penuh dengan rongsok yang kebanyakan kardus atau kertas bekas kantor, dan hanya beberapa barang lainnya seperti speaker serta kompor. Aku berjanji dalam hati nanti sore atau sepulang kerja, aku akan membelikan pakaian untuk Joker. Kasihan, sejak kemarin di kebun belum ganti baju juga. Badannya sudah pasti gatal-gatal. Tapi kelihatannya ia tidur dengan tenang tanpa menggaruk, padahal ia juga belum terlihat mandi. Baru beberapa menit kemudian, "Bang, rongsok." Seorang wanita yang mungkin pembantu rumah memanggilku. Ia mengajak aku untuk melihat dan memborong semua barang yang sudah ia kumpulkan di garasi. Wah, benar-benar rezeki nih. Aku langsung menawar tanpa menimbang lagi, dan wanita yang masih muda itu pun langsung setuju. Ketika aku muat, ternyata aku harus menggunakan tali untuk mengikat, karena barang sudah melebihi kapasitas gerobak. Setelah aku membayar sesuai dengan kesepakatan, aku pun meninggalkan kompleks tersebut dan langsung menuju ke tempat mengepul. Karena kebetulan hari ini masih pagi, dan aku bisa mencari rongsok lagi sampai sore nanti. Ternyata, hari ini adalah hari keberuntungan untuk aku. Menjelang jam 2 siang, gerobakku sudah penuh lagi, dan aku kembali ke pengepul untuk menjual semuanya, agar aku pulang dengan gerobak yang telah kosong. Tapi aku ingat janjiku pada diri sendiri untuk membelikan pakaian untuk Joker. Maka sebelum pulang, aku mampir ke sebuah penjual pakaian di pinggir jalan. Aku membeli 2 kaos dan celana panjang yang menurutku pas seukuran dengan Joker. Tak lupa juga aku membeli ikan hidup untuk makan anak itu. Beruntung, saat aku pulang ke rumah dalam keadaan sepi, setelah menaruh 2 ikan di dalam ember yang diisi air, aku membawanya masuk ke kamar untuk menyuruh Joker menikmati ikan itu sampai habis. Tapi, tetap saja yang namanya anak-anak, cara makannya juga tetap berantakan. Kepala dan duri tulang berserakan. Belum lagi cipratan air saat ia bermain dengan ikan-ikan sebelum menyantapnya. Dan dengan sabar meski gemas, aku membersihkan lantai dari kotoran dan bau amis. Aku takut kalau sampai ibu melihat, pasti aku kena semprot dengan pertanyaan yang aku sendiri bingung untuk menjawabnya. "Joker, sebaiknya kamu cepat mandi, mumpung ibu tidak ada. Setelah itu pakai pakaian yang baru aku beli tadi." Tanpa mengucap ba atau bu, Joker menuruti kataku. Setelah ia mengganti pakaian, aku melihat anak itu semakin ganteng, bersih, dan tidak kumel lagi. Dan ketika aku hendak membersihkan tempat tidur, aku melihat ada beberapa lembar uang kertas di atas kasur. Uang dengan nominal 100.000 itu sempat membuat aku tertegun dan berpikir, uang siapa itu? Kalau uangku kan aku simpan di dalam lemari pakaian. "Itu uang buat Om," kata Joker menjawab rasa bingungku. "Dari kamu? Kok bisa?" Tanyaku tak percaya. "Sebagai terima kasih, aku telah diberikan semua ini." Ia menunjuk kaos dan celana barunya. "Tapi uang dari mana? Apa kamu mencuri, Joker?" Melihat aku agak marah karena aku ingat kalau ia menyebut dirinya tuyul, dan pikiranku mengatakan kalau tuyul itu suka mencuri uang. Joker nampak tertunduk, kemudian menggeleng. "Aku merampas uang itu dari tangan tuyul yang sedang beroperasi di pasar. Memang tuyul selalu mengambil uang orang, tapi aku tidak. Aku lebih suka merampas tuyul itu agar dia kena marah-marah dan diusir majikan yang memeliharanya, dan dia bisa bebas seperti aku. Apakah menurut Om aku salah?" Jawab Joker membela diri.
Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku tak tega melihat wajahnya yang baru saja ceria kembali murung. Aku mendekap anak kecil itu dengan rasa sayang. Om, baru pertama kalinya aku merasa kehangatan di peluk seseorang. Ternyata hatiku menjadi tentram dan penuh kedamaian, Om. Terima kasih atas rasa sayang dan rasa kasihan Om berikan kepada aku. Aku akan mengabdikan diriku kepada Om. Mengabdi? Apa maksud kamu, Joker? Aku akan menuruti semua perintah yang Om berikan kepadaku. Tidak, aku tidak mau kamu mengabdi kepada aku. Aku hanya menganggap kamu sebagai bagian dari keluarga. Itu saja. Joker memeluk aku dengan erat. Bahkan aku melihat ia meneteskan air matanya. Tapi beberapa hari kemudian, ibu menanyakan aku tentang apa yang ia dengar di kamar itu. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya.